Shalom saudara-saudaraku semuanya. Kali ini saya akan membawakan mata kuliah PIA PB1 atau pengetahuan isi Alkitab Perjanjian Baru 1, khususnya Kitab Injil Matius. Perkenalkan, nama saya Ausi Tangdilintin dan kali ini materi ini dalam bimbingan Profesor Dr. H. Munjin MAG. Semoga mata kuliah ini bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya. Anak-anakku sekalian, mengapa kita menelaah kitab Matius? Nah, ini dia alasannya. Yang pertama, ada beberapa petikan yang paling digemari dari Alkitab ditemukan dalam kitab Matius, termasuk khotbah di bukit dan banyak perumpamaan, ajaran dan mujizat dari Yesus Kristus. Menelaah kitab ini dapat membantu kalian menjadi familiar dengan pelayanan dan firman Yesus Kristus serta dapat memperkuat kesaksian mengenai Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia dan Mesias yang dijanjikan yang dibicarakan oleh para nabi kudus yang ada di dalam Perjanjian Lama. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan melihat siapa yang menulis kitab Matius ini. Ya, yang menulis kitab Matius ini adalah Matius sendiri. Matius itu juga dikenal sebagai Lewi. Dia putra Alfeus, adalah penulis dari kitab Matius sendiri. Dia dulunya seorang pemungut cukai atau penagih pajak sebelum hidupnya berubah selamanya ketika dia menanggapi ajakan Yesus Kristus untuk mengikutinya. Nah, itu bisa kalian lihat di Matius pasal 9 ayat 9, Markus pasal 2 ayat 14, Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 28. Penuntun bagi tulisan suci itu Matius. Setelah keinsafannya, itu Matius menjadi salah seorang dari 12 rasul juru selamat. Bisa kalian lihat itu di Matius pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Nah, Matius sendiri sebagai rasul adalah saksi mata dari banyak peristiwa yang dia uraikan dalam catatannya. Ini didukung oleh judul yang diberikan pada kitab Injilnya dalam terjemahan Joseph Smith, yaitu Kesaksian dari Matius. Penulis dari kitab Matius kita tidak tahu persisnya kapan itu ditulis oleh Rasul Matius. Tetapi banyak para ahli yang mengatakan bahwa kitab itu ditulis kemungkinan pada paruh kedua dari abad pertama Masehi. Dan kita tidak tahu di mana Rasul Matius menulis kitab tersebut. Kitab Matius ini tampaknya ditujukan kepada orang Yahudi untuk memperlihatkan bahwa Yesus Kristus itu menggenapi nubuat dalam Perjanjian Lama mengenai Mesias. Sewaktu Matius menuturkan kembali kehidupan, firman dan tindakan Yesus Kristus, dia seringkali merujuk kepada nubuat Perjanjian Lama. Dan itu kalian bisa lihat di Matius pasal 4 ayat 14, Matius pasal 8 ayat 17, Matius pasal 13 ayat 35, dan Matius pasal 21 ayat yang keempat. Dalam kisah Injilnya, Matius menggunakan istilah putra Daud. Ada 12 kali sebagai kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah pewaris yang sah terhadap tahta Daud dan penggenapan dari nubuat-nubuat mengenai Mesias. Silsilah Yesus Kristus yang ditulis Matius menelusuri garis keturunannya sampai kepada Daud, Yehuda, dan Abraham. Itu kalian bisa lihat di Matius pasal 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga.
memperlihatkan hak Yesus untuk memerintah dan peranannya dalam menggenapi janji-janji Allah kepada umatnya Israel. Sekarang kita melangkah kepada hal-hal yang menonjol atau yang unik dari kitab Matius. Meskipun banyak materi Matius juga terdapat di Markus dan Lukas, sekitar 42% dari Injil Matius adalah unik. Yang pertama itu adalah tema utama dalam Matius adalah bahwa Yesus Kristus datang untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Matius menyebut kerajaan sorga seringkali, dan dia satu-satunya penulis kitab Injil yang telah menyertakan ajaran Yesus yang menyebut-nyebut jemaat. Itu bisa kalian lihat di Matius pasal 16 ayat 18, Matius 18 ayatnya yang ke-17. Injil Matius juga membantu kita melihat persamaan antara pelayanan Musa dengan Yesus Kristus. Misalnya, keduanya diselamatkan semasa bayi dari upaya raja untuk membunuh mereka. Lihat di Keluaran pasal 2. Sekarang, anak-anakku sekalian, sekarang kita melangkah ke ajaran-ajaran utama dari kitab Matius. Coba kalian buka di Matius pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat, di mana di dalam Alkitab tersebut Matius menjelaskan silsilah dan kelahiran dari Yesus Kristus. Orang Majus mencari raja orang Yahudi dibimbing oleh mimpi. Yusuf membawa Maria dan Yesus kecil ke Mesir dan kemudian ke Nazaret. Yohanes Pembaptis mengkhotbahkan Injil pertobatan dan membaptiskan Yesus Kristus. Nah, di dalam Alkitab tersebut juga Sang Juru Selamat itu dicobai di padang gurun. Dia memulai pelayanannya di dunia ini dengan mengajar dan menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Di Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 itu berisi tentang Yesus menyampaikan khotbah di bukit. Dalam Matius pasal 8 sampai pasalnya yang ke-12, Juru Selamat menyembuhkan penderita kusta, meredakan badai, mengusir iblis, menghidupkan kembali putri Yairus dari antara orang mati, dan memberi penglihatan kepada yang buta. Di sini Yesus Kristus memberikan kepada 12 rasul wewenang untuk melakukan seperti yang telah Dia lakukan dan mengutus mereka untuk mengkhotbahkan Injil. Yesus mempermaklumkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah lebih dari sekedar seorang nabi. Juru Selamat menyembuhkan pada hari Sabat. Di Matius pasal 13 sampai pasal yang ke-15, di situ Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Yohanes Pembaptis dihukum mati setelah memberi makan 5.000 orang. Yesus dan Petrus berjalan di atas air Danau Galilea. Ahli Taurat dan orang Farisi mempertanyakan Yesus. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita melihat di Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Di mana di dalam Matius pasal 16 ayat sampai pasal 18 itu, setelah Petrus bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias Juru Selamat, mengindikasikan bahwa Dia akan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah kepada Petrus dan 12 rasulnya. Yesus Kristus diubah rupa di atas gunung, di mana Petrus, Yakobus, dan Yohanes menerima kunci-kunci imamat. Yesus memberikan petunjuk kepada para muridnya mengenai cara menuntun gereja dan mengajar. Selanjutnya, coba anak-anakku sekalian buka Matius pasal 19 sampai Matius pasal 23. Ya, di Matius pasal 19 sampai pasal 23 itu berisi tentang apa anak-anak? Betul sekali. Di Matius pasal 19 sampai pasalnya yang ke-23 itu Juru Selamat mengajar tentang sifat kekal dari pernikahan. Dia memasuki Yerusalem dan membersihkan bait suci,
Melalui penggunaan perumpamaan, Yesus memaparkan niat jahat para pemimpin Yahudi yang menentangnya. Dia berduka karena kehancuran Yerusalem di masa yang akan datang. Matius pasal 24 sampai dengan pasal yang ke-25, di situ menceritakan Yesus Kristus bernubuat mengenai kehancuran dari Yerusalem. Dia mengajarkan bagaimana cara pengikutnya dapat siap bagi kedatangannya kembali suatu hari nanti. Anak-anakku sekalian, coba kalian buka di Matius pasal 26 hingga pasalnya yang ke-27. Itu berisi tentang apa? Iya, benar. Di Matius pasal 26 sampai Matius pasal 27, Yesus makan perjamuan Paskah bersama para muridnya dan memperkenalkan sakramen. Dia menderita di Taman Getsemani dan dikhianati, ditangkap, disidang di hadapan para pejabat orang Yahudi dan Roma, dan disalibkan. Dia mati dan dikuburkan. Pasal yang terakhir di Matius adalah Matius pasal 28, di mana di situ menceritakan juru selamat telah bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus memberikan kewenangan kepada para muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia sampai pada kedatangannya kedua kalinya. Nah, itulah anak-anak sekalian isi dari kitab Matius. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, dari pembahasan Matius pasal 1 sampai Matius pasal 28, apa yang bisa kalian simpulkan? Iya, melalui Injil Matius ini yang kalian bisa simpulkan adalah jelaslah bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja yang kekal, Juru Selamat dan penebus dosa yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Yesus Kristus itu adalah Raja dari segala raja karena Dialah yang mempunyai segala kuasa baik di sorga maupun di atas bumi. Demikianlah materi untuk pengetahuan isi Alkitab Perjanjian Baru 1, khususnya kitab Matius. Sekarang kita akan melangkah kepada tugas untuk kitab Matius. Ada 3 pertanyaan yang Ibu akan berikan dan tugas ini dikerjakan secara kelompok. Setiap kelompok itu beranggotakan 2 orang. Tugas yang pertama itu adalah siapakah yang menulis kitab Injil Matius. Yang kedua, coba kalian desain secara singkat isi dari kitab Injil Matius. Dan yang ketiga adalah bagaimana Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Raja dan Juru Selamat yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Setelah kalian berdiskusi dengan teman kalian, tugas itu harus diketik dan dikirim ke Google Formulir atau Google Drive dan dikirim dalam bentuk PDF. Nah, semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini sesuai dengan instruksi yang benar dan selamat bekerja anak-anakku semuanya.